Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, diskusi lagi ya tentang pemerintahan lokal. Nah, sekarang kalau sebelumnya sudah saya jelaskan contoh pemerintahan lokal di Prancis, sekarang saya berikan contoh pemerintahan lokal di Amerika. Kalau Prancis itu seperti kita, negaranya negara kesatuan ya. Kalau Amerika itu negaranya negara federal, negara federasi, ya, negara serikat. Ya. Nah, kalau di negara serikat, maka pemerintah lokal itu di bawah state. Nah, ini yang teman-teman harus pahami dengan baik, ya. Jangan dibalik-balik, ya, seolah-olah Amerika itu gubernurnya itu adalah kepala daerah. Itu salah besar, ya. Gubernur di Amerika Serikat itu adalah kepala negara bagian namanya, kepala state itu negara ya. Nah, baru yang namanya pemerintah lokal itu adalah satuan-satuan di bawah state. Nah, namanya macam-macam. Di Amerika itu ada namanya county, ada namanya municipal, nomenklaturnya ya. Ada town, ada township, kurang township, ada ini township, ada town ya. Ini yang kecil itu namanya town. Ton saja, ton, kemudian ada special district. Nah, ini adalah yang bentuk-bentuk pemerintahan lokalnya ya. Kalau county itu agak besar ya. Kalau municipal itu agak kecil. Kemudian kalau town itu kota kecil ya. Setingkat kalau di kita mungkin setingkat Tangsel lah ya. Kemudian ton kecil lagi, ton itu mungkin setingkat Salatiga begitulah ya. Kalau di Jawa Tengah ada kota kecil namanya Salatiga atau Sukabumi ya di kita ya. Tuh. Kemudian ada lagi namanya special district. Itu adalah distrik-distrik ya, satuan-satuan lembaga-lembaga negara yang diberi kewenangan khusus. Khusus itu misalnya ngurusi hanya air gitu ya. Ada lagi khusus hanya ngurusi pendidikan gitu ya. Khusus lagi hanya ngurusi ada pendidikan, ada air, kemudian juga perdagangan tertentu, nah, gitu-gitu itu namanya special district gitu ya. Nah, perlu saya tambahkan di sini bahwa untuk pengisian kepala daerahnya itu berbeda-beda, tidak seragam. Seperti di Indonesia, semuanya dipilih serentak lagi, tidak begitu ya. Ini macam-macam di Amerika itu ya. Jadi ada satu pemerintah daerah, ada county itu yang hanya dipilih ya, yang dipilih itu hanya ininya saja, hanya konsilnya, DPRD-nya saja ada. Ada yang dua-duanya dipilih, konselnya dipilih, mayornya dipilih, ya. Jadi ini organnya pemerintah lokal itu juga macam-macam. Ada yang konsil, ya. Jadi organnya ya pemerintah daerah itu ada yang konsil itu DPRD bahasa kita ya, konsil plus mayor. Ada lagi yang hanya konsil saja. Konsil, nanti dia mengangkat namanya manajer. Ada, ya. Ada lagi yang hanya komision. Nggak punya konsil, nggak punya mayor. Ada juga, ya. Ya. Jadi ya paling tidak ada 3 model. Oh, satu lagi ya. Ada lagi konsil mayor yang disebut dengan konsil plus mayor. Tapi ini disebut dengan weak. Weak itu lemah, weak mayor. Kalau ini strong. Yang atas itu strong. Strong mayor. Jadi pemerintah lokal di Amerika
itu macam-macam ya. Tidak seragam seperti di Indonesia begitu, tidak. Kalau konsil mayor yang strong itu betul. Jadi anggota DPRD-nya dipilih langsung, mayornya juga dipilih langsung. Ini terutama untuk daerah-daerah besar. Tapi untuk daerah kecil itu modelnya itu antara yang tiga ini, yaitu konsil manajer. Jadi tidak punya wali kota, punyanya manajer itu dikontrak. Jadi yang dipilih itu nggak punya kepala daerah ya, yang dipilih itu hanya konsil, anggota DPR-nya doang. Nah kemudian anggota DPR-nya itu kemudian dia mengangkat manajer dari orang-orang profesional, orang-orang yang sudah terbukti ya. Dia memimpin perusahaan yang berhasil, punya lembaga-lembaga NGO yang berhasil, ya punya yayasan yang berhasil, atau dia punya ide di Cermelang, itu dikontrak oleh konsil itu untuk melaksanakan semua kebijakan-kebijakan dari konsil. Kemudian ada lagi namanya commission. Commission itu malah tidak ada konsilnya, tidak ada DPRD-nya, tidak ada wali kotanya, tidak ada. Commission itu hanya rakyat memilih 7 orang commission ya. Nah setelah 7 orang terpilih rakyat, kemudian 7 orang itu kemudian berbagi tugas. Katakan 7 ya, A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah oleh karena itu maka nanti A kamu ngurusi pendidikan, ya, yang B kamu nanti ngurusi kesehatan, yang C kamu ngurusi untuk ekonomi, yang B, C, D nanti kamu ngurusi pemberdayaan. Ini ngurusi Fasum sama Fasos. Ini yang E nanti ngurusi Tramtipmas, ketertiban dan keamanan masyarakat. Ya itu. Jadi nggak ada wali kotanya, tidak ada DPRD-nya, tidak ada, namanya commission gini ya. Jadi supaya nanti mahasiswa teman-teman semuanya itu kebuka wawasannya. Jadi yang namanya pemerintah daerah itu tidak modelnya itu seragam, itu enggak. Mulai dari Aceh sampai Papua itu semuanya dipilih, semua bupatinya mau kecil maupun besar, daerahnya yang penduduknya hanya 1000, penduduknya itu kemudian dipilih dengan menghabiskan uang yang miliaran rupiah ya. Yang kemudian yang terpilih ya itu lagi maksudnya apa? Cukong-cukong lagi ya, yang tidak punya kompetensi, yang tidak punya pengalaman di dalam pemerintahan, yang tidak bisa ngelola ya, yang akhirnya hanya menghabiskan uang untuk proyek yang di situ ada rentenya. Nah, itulah ya, ini sebagai satu gambaran. Mudah-mudahan ini nanti setelah membaca modul, siapa tahu nanti Anda jadi anggota DPR, jadi anggota atau pengurus partai, jadi DPR di wali kota, betul itu nanti ada satu perubahan-perubahan karena Anda sudah mendapatkan ilmunya ya tentang local government dari sisi sainnya ya. Kalau undang-undang baca sendiri aja deh undang-undang itu ya. Undang-undang itu kan setiap berapa tahun diganti aja. Tapi kalau sain ini sudah sudah ada pembakuan. Demikian ya, mudah-mudahan makin memahami tentang pemerintahan lokal. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.